يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fisabilillah. Berjumpa kembali kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan bereaksi sebuah video seorang mu'alaf yang sebelumnya memeluk agama Kristen. Ketika itu beliau ragu dengan keyakinan dan keimanannya. Mungkin karena menurut beliau ada banyak kejanggalan di dalam agama beliau ketika itu. Kemudian setelah terus mencari kebenaran dengan cara menggali informasi dan mempelajari keyakinan dan keimanan yang benar menurut beliau, akhirnya beliau memilih memeluk agama Islam dan meyakininya sebagai sebuah agama yang benar. Video ini saya buat bukan untuk membantu menggoyahkan keimanan orang lain, sahabat. Kalaupun ada orang yang mulai goyah imannya, nantinya itu bukan urusan saya. Karena keimanan urusan masing-masing, sahabat. Pilihan masing-masing. Dan tidak ada orang yang berhak memaksakannya. Video reaksi ini sebagai upaya edukasi bagi kita semua dalam hal keimanan. Sehingga kita betul-betul beriman dengan benar dan bukan hanya sekedar iman-imanan saja tanpa landasan dan pondasi yang kokoh sehingga kita tidak bisa serius dan teguh di dalam keimanan tersebut. Berbicara mengenai keimanan itu sangat penting, kawan. Karena keimanan yang benar akan menuntun kita hidup di dunia ini dan di akhirat kelak ke arah yang benar pula. Hidup hanya sekali, maka beriman juga hanya sekali. Maka hiduplah dengan serius dan berimanlah dengan serius. Karena kehidupan dan keimanan ini tidak bisa kita ulang-ulang seenak dan sesuka hati kita. Ayo kita simak video diskusi beliau sebelum masuk Islam dengan Koh Donditan berikut ini. Saya ngobrol juga sama teman-teman saya yang yang muslim. Jadi saya tuh mikir ada yang berubah memang dari ajaran yang saya anut gitu. Sebelumnya beliau mungkin ya sering ngobrol, diskusi dengan teman-teman muslimnya. Dari obrolan itu beliau merasakan seperti adanya perubahan di dalam agama dia sebelumnya. Ada hal-hal yang berubah. Memang kalau kita cermati sahabat sekalian, memang ada banyak ajaran yang berubah di kekristenan. Terutama ajaran yang dipraktikkan oleh Yesus dengan ajaran yang diajarkan kemudian oleh Paulus setelah Yesus. Kita tahu misalnya dalam hal memakan, Yesus masih ada patron halal haramnya. Yesus masih mengharamkan memakan babi. Tapi ajaran kekristenan sekarang ini kita lihat semua sudah boleh dimakan. Tidak ada larangan apa-apa lagi tentang makanan. Semua boleh dimakan, kata guru saya dulu. Kecuali meja, itu pun karena keras katanya. Ya. Dalam hal ibadah juga misalnya, Yesus masih beribadah dengan bersujud dan membasuhkan dirinya sebelum beribadah. Tetapi kekristenan sekarang malah ibadahnya sambil joget-joget, nyanyi-nyanyi, dangdutan kayak goyang dumang, dan masih banyak lagi perubahan-perubahan lain di sana yang kalau kita lihat sangat-sangat bertolak belakang dengan ajaran Yesus yang diajarkan sebelum kedatangan Paulus. Terus yang berubah tadi apa ajarannya?
setelah saya ngobrol-ngobrol, Hmm. kenapa di Kristen itu Tuhannya itu Yesus. Terus? Padahal kan saya sih juga mikir, padahal kan di Perjanjian Lama pun ditulis di situ ada Allah, kata Allah. Mm-mm. Terus pas di Perjanjian Baru Tuhannya itu jadi Yesus Mm-mm. gitu. Mm-mm. Tapi yang sampai saya saya mikir sekarang tuh, sampai saya setiap ngobrol sama teman saya yang Muslim, saya nggak pernah saya awalnya bilang oke, Tuhan Yesus, cuman Hmm. setelah itu oh iya, di kami pun juga istilahnya Yesus itu kan nama lainnya Isa. Mm-mm. Sedangkan di Muslim itu kan Isa itu kan nabi. Iya, betul. Nah, kenapa di Kristen itu jadi Tuhan gitu. Mm-mm. Terus Ya. memang ada beberapa mungkin yang masih kayak agak ganjal di saya. Mm-mm. Di kayak masalah pernikahan. Mm-mm. Di Kristen kan dibilangnya tidak bisa diceraikan gitu. Ya. Sorry, itu mic-nya bisa di atas. Oke. Kak? Taruh di atas. Apa yang sudah dipersatukan Satukan oleh Tuhan Tuhan tidak bisa boleh dipisahkan manusia. Nah, iya. Cuman kan balik lagi ya, bukannya kita mau melanggar janji Tuhan atau gimana gitu. Ya. Cuman kan kalau misalnya masa iya Tuhan setega itu sama kita, kalau misalnya Tuh. di satu sisi kita yang berjuang sendiri gitu. Ibaratnya kan kalau sebuah rumah tangga itu kan nggak bisa, ibarat kita naik kapal nggak bisa ngedayung satu dayung doang gitu. Iya. Harus dua-duanya gitu. Iya. Beliau heran kenapa Yesus dituhankan di dalam kekristenan. Sementara beliau tahu di dalam Perjanjian Baru itu bukan Yesus sebagai Tuhan. Beliau heran dengan ini. Kemudian korelasinya dengan Islam. Islam juga menganggap Yesus itu hanya sebagai nabi, bukan Tuhan. Ya, korelasinya ya dengan Perjanjian Lama ya sama dalam hal ini ya, sahabat. Selanjutnya dalam hal pernikahan di dalam kekristenan. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam kekristenan apabila sebuah pasangan sudah melakukan pernikahan, maka tidak bisa lagi untuk berpisah atau bercerai. Nah, ini juga yang membuat beliau sedikit bertanya-tanya dalam hal ini. Apakah betul demikian? Bagaimana nantinya kalau salah seorang di antara pasangan tersebut tidak bisa hidup bersama lagi, atau tidak bisa seia sekata lagi, tidak bisa hidup sejalan lagi, mereka tidak bisa berpisah atau bercerai, atau katakanlah ketika terjadi persoalan yang bisa menyebabkan salah satu di antara pasangan tersebut bisa dirugikan oleh yang lain. Kalau mereka terus bertahan. Katakanlah salah seorang di antara mereka selingkuh misalnya, atau melakukan pelanggaran berat misalnya, atau melakukan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga yang sudah di luar batas. Apakah mereka harus terus bertahan dengan kondisi seperti itu? Nah, di dalam kekristenan tidak didapatkan solusi yang konkret untuk persoalan ini. Sehingga, sahabat, hal-hal seperti inilah yang kemudian membuat beliau bertanya-tanya tentang ajaran ini. Dan akhirnya beliau ragu seterusnya mempelajari Islam. Setelah beberapa waktu lamanya berdiskusi, kemudian mencari informasi, termasuk beberapa kali diskusi ya dengan Kohdonitan, kalau kita lihat di channelnya Kohdonitan. Kemudian berdiskusi dengan sahabat-sahabat beliau mungkin. Akhirnya alhamdulillah beliau kemudian mantap memeluk agama Islam. Berikut adalah video singkat diskusi beliau dengan Kohdonitan ketika sudah memeluk Islam. Alhamdulillah. Kesia, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terus, udah berapa lama ya? Sebulan ya? Sebulan 10 hari. Sebulan 10 hari. Betul. Alhamdulillah. Terus gimana? Orang tua ada reaksi apa? Nah, ya udah. Mama sih nggak ada reaksi apa-apa, cuman ya udah. Maksudnya nggak apa-apa, nggak marah-marah? Nggak apa-apa, nggak masalah kalau mama. Nggak sampai pingsan kan? Enggak. Kira sampai pingsan. Gimana jadi? Mama nggak apa-apa? Nggak masalah nggak sih. masalah? Iya. Papa? Papa udah nggak ada ya? Papa ya apalagi, Papa kan udah mau. Oh, udah muslim ya? Oh ya, alhamdulillah.
Nah, ceritanya waktu mama ke gereja gimana? Nggak ada yang Banyak. banyak. Jadi teman-teman gerejanya mama malah yang Orang-orang gereja sih kok. bilang apa? sama Booming mama? sih karena itu video kan booming. Terus? Di TikTok, di Instagram juga Hmm. ada. Pada nanya ke mama, itu si Kesha sekarang Islam. Terus? Ya, iya. Mama cuma ngomong gitu. Ya apapun pilihannya dia, ya itu haknya dia. Dia juga udah besar, tahu mana yang buruk mana yang enggak. Mau di agama apapun, dia tetap anak saya kalau. Oh keren. Gitu. Begitu jawabnya? Iya. Oh keren. Alhamdulillah. Ini dulu video singkat tentang mu'alaf kita kali ini, sahabat. Alhamdulillah juga nggak ada persoalan apapun yang beliau hadapi di dalam keluarga beliau setelah beliau memeluk agama Islam. Dan rupanya papa beliau juga sudah duluan mu'alaf ya sahabat. Alhamdulillah. Dan kita doakan seterusnya mama dan keluarga beliau yang lain juga akan mendapat hidayah. Dan saudari Keisha kita ini terus istiqamah di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة